Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajaran mengaji ulumul Quran, mengenal perbedaan pemakaian lafadz, yakni kata kerja bentuk lampau dan kata kerja bentuk sedang atau bentuk akan datang. Akan kita bedakan beberapa ayat yang bertemakan tentang kenapa pakai kata kerja bentuk lampau dan kenapa pakai kata kerja bentuk sedang, padahal kalimatnya di ayatnya adalah mirip atau sama bunyinya. Pertama, kita buka dulu dua ayat sekaligus. Tepatnya diambil dari surat Al-A'raf 57 dan Al-Furqan 48. Di surat Al-A'raf 57 ada kalimat yursilu. Yursilu arti perkata adalah sedang mengirim atau akan mengirim. Sedangkan di surat Al-Furqan 48 ada kata arsala, yakni telah mengirim. Lafadznya sama. Wa huwallazi, kalau yang surat Al-A'raf 57, wa huwallazi yursilur riyaha bushron baina yaday rahmatihi. Kalau di Al-Furqan, wa huwallazi arsalar riyaha bushron baina yaday rahmatihi. Akan kita ungkap kenapa di Al-A'raf pakai kata-kata yursilur riyaha, sedangkan di surah Al-Furqan 48 pakai kata arsalar riyaha. Pertama kita buka dulu surat Al-A'raf ayat 57 untuk mengungkap kenapa memakai lafadz yursilu, tidak pakai lafadz arsala. Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Di surat Al-A'raf, itu kata kuncinya ada di ayat 55 dan 56. Ada kata berbunyi, Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Uda'u, berdoalah kalian atau memohonlah, memanggillah oleh kalian kepada Rabbakum Tuhan kalian. Tadarru'an wa khufyatan, dengan dalam keadaan harap-harap dan cemas. Ini kalau berkata, harap-harap cemas. Innau, sungguhnya ia la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadina, orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu, dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di dalam bumi, ba'da islahiyah, sesudah perbaikannya. Wada'uhu, dan berdoalah kalian kepadanya atau memanggillah kepadanya khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan sangat mengharap. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qoribun, dekat, minal muslimina, dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa walladzi yursilu, dan dialah yang mengirim ar-riyaha, angin, bushron, sebagai kabar gembira. Jadi, di sini ada kata ud'u. Apa ud'u artinya? Mohonlah kalian atau berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Ada dua kata berbunyi ud'u. Ud'u rabbakum dan ud'uhu. Dua kata ini sebagai kata kunci untuk mengungkap kenapa ayat 57 pakai kata yursil, tidak pakai kata arsala. Ud'u kata perintah, ud'uhu berdoalah kepadanya. Kalau ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kalian. Kita buka catatan berikutnya untuk mengungkap dari kata kunci ud'u di ayat 55 dan ud'u ayat 56, kedua-duanya berbentuk perintah. Sedangkan 57 Allah menjawabnya pakai kata kerja bentuk sedang atau bentuk akan. Tampilan berikutnya kita buka. Kata kunci berbunyi ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kalian. Ud'uhu, berdoalah kepadanya, sungguhnya rahmat Allah, dan seterusnya. Di sini ada dua kata ud'u. Lafadz ud'u yakni termasuk kata kerja perintah. Apa itu perintah? Dari belum berbuat diperintahkan untuk memulai berbuat. Ini pengertian kata kerja perintah. Yakni dari tidak berbuat supaya menjadi berbuat, maka diperintahkan. Jadi kalau kalian mulai berbuat, yakni apa? Berbuat, memulai berdoa,
kepada Tuhan kalian, maka Allah akan juga memulai, yakni akan mengirim angin sebagai rahmat Allah untuk kalian. Jadi kata kunci adalah lafaz ud'u, termasuk kata kerja perintah. Apa itu perintah? Yakni dari belum berbuat diperintahkan untuk memulai berbuat. Dari yang belum berdoa diperintahkan untuk memulai berdoa. Mulailah berdoa kalian kepada Tuhan kalian. Dan kalian berdoanya minta rahmat dari Tuhan kalian. Jika kalian memulai berdoa kepada Tuhan kalian, mulai berbuat berdoa, minta rahmat, maka dia akan mengirim angin yang mengandung rahmat. Ini hikmahnya, berangkat dari perintah ud'u, maka Allah merespon dengan perintah, dengan kata kerja sedang atau akan datang. Jadi kalau intinya adalah kalau kalian memulai berdoa, maka Allah akan memulai mengirim angin sebagaimana yang kalian harapkan. Inilah. Jadi dari kata kerja perintah ud'u, Allah menjawab doa dengan kata kerja sedang atau akan datang. Karena dalam materi ilmu alat paket 3 dinamakan fi'lun mudhari'un yursilu. Apa kata kerja bentuk sedang atau akan? Karena fi'il mudhari bermaksud dua, yakni untuk hadir dan untuk mustakbal, untuk zaman sekarang dikerjakan atau untuk zaman nanti akan dikerjakan. Jadi dengan kalian merespon perintah Allah berbunyi ud'u, dengan kalian memulai berdoa kepada Tuhan kalian, maka Allah akan memulai mengirim angin untuk kalian. Ini hikmahnya kenapa Al-A'raf pakai kata yursilu, bermaksud merespon, nindaklanjuti dari kata kerja perintah berbunyi ud'u. Jadi jika kalian mulai berbuat, yakni mulai berdoa, meminta rahmat kepada Tuhan kalian, maka Allah ini dia akan mengirim yursilu. Dia akan mengirim angin. Ini sebagai rahmatnya atau rahmat baginya, rahmatnya yang dia kirim sebagai kabar gembira untuk kalian. Ini yursilu, respon dari perintah ud'u. Sekarang kita buka yang lainnya. Sedangkan lafaz arsala yang di surah Al-Furqan, itu mengungkapnya kata kuncinya dari ayat 45, 46, 47. Ini berbunyi misalnya, alam taro, arti perkata, apakah belum kamu melihat? Arti bebasnya, tidakkah kamu ketahui? Lengkapnya, tidakkah kamu ketahui dengan cara melihat langsung? Itu maksudnya. Alam taro, tidakkah kamu ketahui dengan cara melihat? Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ingat ya, yang dimaksudmu adalah Rasul Muhammad di sini, karena satu orang. Alam taro ila rabbika, tidakkah kamu melihat kepada Tuhanmu? Kaifa, bagaimana caranya? Madadillah, dia memanjangkan bayang-bayang. Jadi ketika benda siang hari disorot oleh matahari, maka ada bayangannya. Nah, madda ini kata kerja bentuk lampau, telah. Kalau arti perkata telah mengulur-ulur. Di sini dalam konteks ayatnya dengan telah memanjangkan. Kemudian ja'ala, telah menjadikannya. Tsumma ja'alna, kami telah menjadikan. Kemudian qobotna, pakai na juga, ini fi'il madhi bentuk lampau. Kiri lagi ja'ala, dia telah menjadikan, sama bentuk lampau. Ja'ala kedua lagi juga bentuk lampau. Nah, karena ayat 45, 46, 47 pakai bentuk lampau semua dari konteks ayatnya, maka ayat 48 pakai bentuk lampau juga berbunyi arsala. Wa walladzi arsala, jadi bermaksud menyeragamkan fiil-fiil bentuk lampau dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi supaya berinisial sama-sama pakai fiil madhinya. Kita buka inti jawabannya. Ada kata kaifa madda titik-titik, kemudian wa walladzi ja'ala titik-titik, wa ja'ala titik-titik. Ja'ala keduanya fi'il madhi kata kerja bentuk lampau. Madda juga sama bentuk lampau. Nah, dari bermula kata kerja bentuk lampau di ayat-ayat sebelumnya, maka ayat yang 48 pakai bentuk lampau juga. Jadi
lafaz di ayat 45, 467 misalnya madda, misalnya ja'ala, termasuk telah berbuat. Nah, karena telah berbuat, maka 48 juga sama, telah berbuat. Yani apa? Berbuat telah mengirim. Ayat 48 juga pakai lafaz kata kerja bentuk lampau. Itulah hikmahnya Allah bedakan. Kalau Al-Furqan pakai arsala, karena apa? Karena ayat 48 Al-Furqan di ayat sebelumnya, yakni 45, 47, kesemuanya pakai kata kerja bentuk lampau. Sedangkan di Al-Araf tadi, kenapa pakai yursilu? Karena ada kata perintah. Udah. Oh, ini jawabannya bedanya kapan pakai yursilu dan kapan pakai arsala. Ini contoh yang pertama, membedakan yursilu dan arsala. Sekarang kita buka contoh ayat yang lainnya. Ada 3 ayat sekaligus saya bedakan dalam tampilan di sini. Yang pertama, Al-An'am 32. Walad darul akhiratu khairun lilladina yattaquna. Walad darul akhiratu, dan sungguh kampung akhirat khairun, lebih baik, lilladina yattaquna, bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Berikutnya Al-Araf 169. Wad darul akhiratu, dan kampung akhirat khairun, lebih baik, lilladina yattaquna, bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Berikutnya Yusuf 109. Waladarul akhirati, dan sungguh kampung akhirat khairun, lebih baik, lilladina taqau, bagi orang-orang yang mereka telah bertakwa. Ternyata kedua ayat ini, maaf ya, ketiga ayat ini dari ketiga surat yang berbeda, Allah ada samakan 2 dan dibedakan 1. Yang pertama Al-An'am 32 pakai kata-kata lilladina yattaquna. Kemudian Al-Araf 169 pakai kata-kata lilladina yattaquna. Sedangkan surat Yusuf 109 pakai kalimat atau kata-kata lilladina taqau. Akan kita ungkap kenapa Allah bedakan dalam firman-Nya. Di Al-An'am pakai yattaquna. Di Al-Araf pakai yattaquna. Di Yusuf pakai ittaqau. Kita ungkap kenapa hanya di 2 ayat sajalah Allah pakai yattaquna, sedangkan di surat Yusuf pakai ittaqu. Kita ungkap kenapa ketiga ayat ini mirip bunyinya tapi beda lafaz kata kerjanya. Ada yattaquna, yattaquna sama, dan satu lagi beda, berbunyi ittaqau. Kita ungkap jawabannya pada tampilan berikutnya. Di surat Al-An'am 32, untuk mengungkap kenapa pakai yattaquna, kalau lihat warna biru bawah, kenapa pakai yattaquna, itu mendeteksinya dari ayat 31. Kata kuncinya ada lafaz idza. Ya. Saya baca per kalimatnya seluruhnya. Qad khasira, sungguh telah merugi. Siapa yang merugi? Alladzina, orang-orang yang mana orangnya kadzabu, mereka telah mendustakan. Mendustakan apa? Biliqo ilahi, mendustakan pertemuan atau perjumpaan Allah. Dengan perjumpaan kepada Allah atau dengan Allah boleh. Hatta sehingga idza ja'adhum sa'atu, sehingga ida apabila ja'adhum telah datang pada mereka as-sa'atu. Jadi apa? Saat atau detik-detik kejadian kiamat atau hari akhir, baktatan secara tiba-tiba, kalau mereka berkata, ya hasratana, jadi mereka merasa menyesal. Alangkah celakanya kami, alangkah meruginya kami. Alama faradna, apa yang telah kami lepaskan, luputkan di dalamnya. Jadi, wahum yahmiluna, dan mereka, kalau perkataan mereka membawa, di sini mereka dalam kurung membawa beban, auzarohum, beban kesalahan dosa mereka. Ala durim, di atas punggung mereka. Di sini ada warna merah, idza apabila, jika atau apabila. Ya hasrotana, ini ungkapan nanti. Nanti ketika adanya hari akhir. Kemudian yahmiluna, nanti mereka merasakan terbebani. Yaziruna, nanti juga perbuatannya. Nah, idza, masih ingat catatan dari saya, ada 3 kata, artinya jika atau apabila.
Yang pertama idza, yang kedua in, yang ketiga lau. Apa idza? Mengandung harapan yang pasti terjadi. Makanya ayat-ayat tentang kiamat di juz amma pakai idza semua. Idza zulzilati, idza waqaati, idza samsukwir dan seterusnya. Apa idza itu? Menggambarkan kepastian sesuatu yang akan datang. Nah, karena ke semua lafaz warna merah bermaksud kejadian akan datang, maka Allah menggambarkan kaum akhirat pakai lafaz bentuk mudhari, yakni yang akan datang atau yang sedang berbuat ketakwaan. Ini dari kata kunci karena ada ida. Ida adalah mengandung isim syarat. Kata bermaksud syarat, yakni menggambarkan hal akan datang kejadiannya dan pasti terjadinya. Tapi akan datang nanti kejadiannya. Nah, karena nanti kejadiannya atau akan datang, maka Allah untuk menggambarkan kamu akhirat bagi orang siapa? Orang-orang yang ketika nanti di akhir hayatnya sedang berbuat ketakwaan. Kapan? Nanti. Nanti ketika akhir hayatnya bersama dengan mereka yang khosiru itu, yang nggak beriman itu, yang nggak percaya bahwa nanti ketemu Allah, nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, mereka yang nggak percaya tentang bertanggung jawab pada Allah, maka mereka dalam kondisi khosiro, rugi. Sedangkan yang beriman tentang liqa ilahi, mereka disuruh takwanya. Ini contohnya. Maka yatakuna atau memakai kata kerja yatunggun yatakuna bermaksud menggambarkan hal yang akan datang. Karena kata kunci ada kata ida, ya hasrotana ucapannya nanti, yahmiluna perbuatannya nanti, yaziruna perbuatannya nanti. Maka Allah juga menggambarkan tentang orang bertakwa nanti. Barang siapa nanti ketika akhir dunia sedang berketakwaan, maka dia dalam kondisi menikmati kampung akhirat, yakni surga. Ini ya takuna diungkap pakai kata kunci ida, ya hasrotana, yahmiluna, dan yaziruna. Berikutnya, kenapa juga pakai yatakuna di ayat ini? Kata kunci ungkapnya dari dimulai ayat 169 di awal ayatnya. Ini ayatnya menggambarkan bahwa Allah itu membagi-bagi Bani Israel menjadi 12 bagian. Ya, 12 suku. Nah, generasi awal 12 suku masih alim soleh, masih taat Taurat, masih taat Injil, ibarat seperti itu. Nah, yang menyimpang adalah fakhalafa min ba'dihim, maka datanglah generasi sesudah mereka. Sudah 12 suku yang generasi pertama itu. Yang warithu, yang mereka mewarisi Alkitab, Taurat, Injil dari generasi pertama itu. Nah, ternyata generasi yang belakangan ini, generasi yang akhir zaman ini, itu mereka mengambil sesuatu yang Allah larang sebenarnya di Taurat. Ya, tapi mereka berani mengambil hal-hal yang haram sambil mereka meyakini bahwa mereka berkata, kami akan diampuni kok, nggak masalah kita makan haram, nggak masalah kita melanggar Taurat peninggalan dan yang kita nggak masalah. Karena nanti diampuni kok, kita kan diampuni nanti. Ini menurut pemahaman sepihak mereka. Padahal Allah menggambarkan wa in ta'tim aradun misluhu yahuduhu. Dan jika mereka didatangkan sesuatu yang semisal itu, yang buruk itu juga sama, pasti mengambilnya juga. Intinya adalah generasi sesudah mereka, generasi sesudah yang pertama itulah yang menyimpang dari Taurat dan Injil yang benar. Jadi ternyata generasi yang belakanganlah yang menyimpang dari Taurat yang benar. Maka garis merah menggambarkan kejadian yang akan datang, generasi yang akan datang. Maka oleh Allah menggambarkan tentang kamu akhirat, yakni barang siapa generasi akan datang, tapi nggak ikut-ikutan menyimpang kayak generasi yang di ayat ini, maka mereka sedang bertakwa di akhir zaman itu. Niscaya kamu akhirat bagi orang-orang yang sedang berbuat ketakwaan di akhir zamannya itu, yang gak ikut-ikutan generasi yang telah menyimpang tersebut. Ini contohnya kata kunci, ada kata-kata min ba'dihim. Oh, berarti
generasi yang menyimpang dari kitab yang asli adalah generasi yang sesudah mereka. Siapa mereka? Ya ini generasi awal-awal. Awal-awal. Sedangkan yang menyimpang adalah Bani Israil zaman sekarang yang mewarisi kitab Taurat Injil tapi diamalkannya menyimpang dengan meyakini bahwa mereka berani melanggar isi Taurat Injil sambil berkata bahwa sayukfaru lana. Nggak masalah kita melanggar Taurat Injil yang asli. Karena kita akan diampuni nantinya. Ini menurut sepihak mereka. Jadi ini menggambarkan perbuatan generasi yang akan datang yang sudah menyimpang dari Taurat Injil yang benar. Karena menggambarkan kejadian akan datang, maka Allah memberikan respon di akhir ayatnya surah 9 pakai fiil yang akan datang juga. Jadi yattaquna, mereka yang nanti akan bertakwa, yang mereka nanti bertakwa ketika zamannya akan datang, maka mereka barang siapa di antara mereka tidak ikut-ikutan menyimpang dengan yang lain, maka kampung akhirat layak dihuni oleh mereka yang bertakwa ketika di akhir zaman tersebut. Ini kata kunci mengungkap yattaquna dari lafaz min ba'dihim, ya'hudu, yaquluna, dan ya'huduhu. Dan juga kata-kata in. Apa in? Menggambarkan syarat untuk kejadian akan datang. In dan ida, dua-duanya bermaksud kejadian akan datang. Berikutnya, kenapa di surat Yusuf pakai ittaqau? Ini ya, di ittaqau di sini. Jawabannya diungkap dari garis warna merah. Ya, saya baca dari awal ayat. Wa ma arsalna, dan tidaklah, ingat bahwa ma arti perkata apa yang, tapi di ayat ini artinya tidaklah. Cirinya apa? Ketemu ilah, agak jauh dikit ke kiri, ada ilah di sini. Ya, ada ilah, maka ma artinya tidaklah. Saya bantu artinya. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelummu, illa rijalan, melainkan seorang laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Rijalan ini orang-orang laki-laki, sama. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka, minal qura, dari penduduk negeri-negeri. Afalam yasiru, maka apakah belum mereka merantau atau mengembara fil ardi, ke dalam negeri-negeri, suatu negeri boleh, kalau negeri-negeri. Fayanduru, ke suatu negeri boleh. Fayanduru, maka mereka, lalu mereka memperhatikan kaifa, bagaimanakah adalah akibat ala dinamik qablihim, akibat dalam kurung perbuatan buruk orang-orang dan mereka di negeri tersebut. Jadi apa? Dibinasakan oleh Allah semuanya dikarenakan mereka tidak merespon rijalan, yakni laki-laki para nabi rasul yang bawa wahyu untuk mereka. Maka Allah menggambarkan tentang kampung akhirat pakai kata ittaqau, yakni apa? Mereka yang telah bertakwa. Maksudnya apa? Dari kata kunci warna merah. Yakni di sini ada kata-kata bahwa bagaimanakah akibat perbuatan yang telah diperbuat oleh penduduk negeri yang telah kami kirim orang laki-laki Nabi Rasul untuk mereka. Bagaimana akibatnya mereka mendustakan Nabi tersebut? Karena bermaksud menggambarkan akibat yang telah terjadi, yang telah dialami kaum terdahulu. Jadi apa? Pernah diadab Allah berupa misalnya angin topan, misalnya gempa, misalnya dijungkir balikkan tanahnya, misalnya apa dikirim angin, misalnya ditenggelamkan air, semuanya akibat dari perbuatan telah lalu. Maka Allah menggambarkan juga pakai ilmadi ittaqau. Jadi apa? Barang siapa zaman dahulunya ketika dikirim laki-laki Nabi Rasul kepada mereka dan mereka merespon beriman, maka mereka enggak kena akibat buruk dari perbuatan sama mereka. Jadi apa? Mereka telah bertakwa, tidak tergoyang ketakwaannya meskipun yang lainnya telah berbuat buruk. Ini dari kata kunci kana akibatu, yakni bermaksud perbuatan kejadian akibat yang telah lalu. Maka untuk menggambarkan bahwa perbuatan telah lalu itu buruk,
oleh Allah juga mengatakan barang siapa yang telah lalu dahulunya telah bertakwa, maka layak kampung akhirat bagi mereka yang dahulunya telah bertakwa dan tidak kena akibat dari perbuatan buruk sesamanya. Ini kata kunci, ada kata-kata akibatul ladina min qablihim. Kapan kejadiannya? Sebelum mereka. Namanya sebelum mereka, berarti yang telah lalu. Karena telah lalu, maka ittaqau juga sama. Barang siapa ketakwaannya telah lalu, atau telah bertakwa zaman dulunya itu, nggak kena pengaruh sesamanya pada zaman dahulunya itu, maka kampung akhirat nanti di akhirat atau surga atau lebih baik bagi orang-orang yang mempertahankan ketakwaannya sejak zaman dahulu itu. Ini hikmahnya pakai ittaqau dari kata kunci kana akibatul ladina min qablihim. Sekarang berikutnya kita bandingkan, ada kata-kata yang artinya aku menyampaikan, aku menyampaikan. Pada pertemuan Kamis yang lalu udah kita bedakan ya, lafaz ansahu dengan nasihun. Kalau Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ansahu, aku menasihati untuk kalian. Kalau Nabi Hud pakai nasihun, aku penasehat, penasehat untuk kalian. Nabi Nuh bilang, aku menasihati untuk kalian. Ini bedanya dua nabi, ansahu untuk Nabi Nuh dan nasihun Nabi Hud. Tapi kedua nabi ini pakai kata kerja yang sama. Awalannya apa? Ubaligu. Sama-sama ubaligu artinya aku sedang menyampaikan. Nabi Nuh bilang, ubaligukum, wahai kaumku, ubaligukum. Aku, kalau berkata loh ya, aku sedang menyampaikan kepada kalian risalati Robbi, ajaran-ajarannya Tuhanku. Begitulah Nabi Hud, sama-sama pakai ubaligu. Wahai kaumku, ubaligukum. Aku menyampaikan, aku sedang menyampaikan kepada kalian risalati Robbi, ajaran-ajarannya Tuhanku. Jadi kedua nabi ini sama-sama berucap ubaligu. Apa ubaligu? Kata kerja bentuk sedang. Wahai kaumku, aku sedang menyampaikan kepada kalian, maka dengarkanlah apa yang aku sampaikan kepada kalian. Gitu maksudnya. Ubaligukum, kedua nabi, lafadznya sama, pakai ubaligukum. Berarti sama di sini. Sekarang kita buka nabi yang lainnya kisahnya. Surat Al-A'raf, tepatnya di sini mungkin belum saya rubah ketikannya ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 92 dan 100 lebih di sini bisa rubah ya. Ada kata apa? Ablaktukum dua-duanya. Nabi Soleh berkata ablaktukum risalata Robbi. Nabi Syu'aib berkata ablaktukum risalati Robbi. Nah, di sini ternyata kedua nabi ini sama-sama ablaktukum. Pakai ablaktu sama dengan ubaligu. Apa ablaktu? Aku telah menyampaikan kepada kalian risalata Robbi. Kalau Nabi Syu'aib berkata laqad ablaktukum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalati Robbi. Dari awal ayat saya baca, fatawalla, maka dia berpaling. Dia siapa? Nabi Soleh. Berpaling dari siapa? Anhum, dari mereka. Siapa hum di sini? Kaumnya Nabi Soleh. Berpaling, jadi tidak lagi menyampaikan. Waqala, dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad, sungguh benar-benar ablaqtukum, aku telah menyampaikan kepada kalian risalata Robbi, ajarannya Tuhanku. Wa nasohtu, ini juga pakai fi'il madhi, bentuk lampau. Dan aku telah menasihati bagi kalian. Kalau Nabi Syu'aib, fatawalla, maka dia berpaling. Siapa dia? Nabi Syu'aib. Anhum, dari mereka. Hum siapa? Kaumnya Nabi Syu'aib. Waqala, dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaqtukum, sungguh benar-benar aku telah menyampaikan pada kalian risalati Robbi, ajarannya Tuhanku. Wa nasohtu lakum, dan aku telah menasihati bagi kalian. Jadi kedua ayat ini sama-sama Al-A'raf ini ya. Itu kedua nabi sama, Soleh dan Syu'aib pakai ablaqtu,
Sedangkan Nabi Nuh dan Nabi Hud pakai uballighu. Kenapa membedakan keempat Nabi itu? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Kata kunci kenapa Nabi Nuh dan Nabi Hud ya pakai uballighu. Kata kuncinya warna merah. Apa warna merah? Ansohu. Ansohu artinya aku sedang menasehati. Nasihun artinya penasehat. Namanya penasehat berarti berkali-kali terus-menerus menasihati. Kenapa? Karena kata benda awalan pe atau pelakunya bermula dari kebiasaan berbuatnya. Misalnya, kalau saya sering mencuri jadi pencuri, sering menipu jadi penipu, sering menasihati jadi penasehat. Sama di sini. Berarti kata kuncinya ansohu dan nasihun. Kenapa? Kedua lafaz ini bermaksud terus-menerus berbuatnya. Ansohu lakum. Nabi Nuh bilang, wahai kaumku, aku terus-menerus menasihati kalian tiap harinya. Bahkan dalam sejarah dicatat Nabi Nuh berdakwahnya sampai ratusan tahun. 950 tahun. Berkali-kali menasihati tiap harinya seperti itu, menasihati berkali-kali. Terus-menerus. Sama dengan Nabi Hud. Makanya penasehat terus-menerus menasihati sejak awal berdakwahnya. Jadi kenapa kedua Nabi pakai uballighu, pakai fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang atau akan? Karena bermaksud mengawali dakwahnya. Awal-awal dakwahnya memulai menasihati. Dan sejak itu terus-menerus menasihati di setiap harinya. Ini kata kunci terus-menerus perbuatan semenjak awal berdakwah. Makanya kata menyampaikan pakai kata sedang menyampaikan atau seterusnya akan menyampaikan terus-menerus lewat nasihat kepada kalian. Inilah dua Nabi Nuh dan Nabi Hud pakai uballighu dua-duanya karena bermaksud terus-menerus semenjak awal berdakwahnya. Sedangkan Nabi Soleh dan Nabi Syuaib untuk mengungkap kenapa pakai ablak tuh kata kunci pakai kata tawalla anhum. Ini kata kuncinya. Kenapa? Karena lafaz tawalla berpaling. Namanya berpaling maka sudah berusaha, sudah berkali-kali, maka dalam akhir usahanya, dalam tanda kutip ya, berputus asa, tidak lagi meneruskan dakwanya, maka berpaling. Makanya menyampaikan, wahai kaumku, ini bahasa saya, ingat, saya sudah berkali-kali menyampaikan nasihat ajaran Tuhan untuk kalian. Maka aku telah menyampaikan. Namanya telah berarti sekarang akan datang tidak lagi menyampaikan. Sudah selesai. Aku sekarang berpaling dari kalian gitu maksudnya. Fatawalla anhum, maka dia berpaling dari mereka, berpaling tidak lagi meneruskan dakwanya. Berarti apa? Perucapannya terakhir ini. Kalau dia berkata, wahai kaumku, ini terakhir loh ya. Sungguh benar-benar aku telah menyampaikan kepada kalian. Risalah tarobi. Wanasoktu. Dan aku telah menasihati untuk kalian. Ini pakai telah semua. Kenapa telah? Karena sudah waktunya kedua nabi itu berpaling. Alias sejak itu enggak lagi akan menyampaikan. Tidak lagi. Begitu pula Nabi Soleh. Fatawalla anhum. Nabi Soleh berpaling dari mereka. Karena berpaling berarti sudah akhir dari tugasnya berdakwah. Tidak akan lagi nerusin menyampaikan. Makanya ucapannya terakhir ini. Ya kaumku, lakot. Makanya ada kot. Apa kot itu? Benar-benar telah aku perbuat sebelumnya. Benar-benar. Berarti apa? Sudah terlampaui. Sudah aku laksanakan berkali-kali menyampaikan. Tapi tentu saja kalian mendustakan diriku. Lakot ablaktukum. Sungguh benar-benar aku telah menyampaikan kepada kalian risalati Robbi, ajaran-ajarannya Tuhanku, wanasoktu, dan aku telah menasihati bagi kalian. Jadi kata kuncinya kenapa hanya Nabi Soleh dan Syuaib saja pakai ablaktu, karena kata kunci dari tawalla anhum. Karena semenjak kedua Nabi itu berpaling dari mereka, maka tidak lagi nerusin
ngasih peringatan mereka. Jadi ini terakhir, makanya karena terakhir mereka berkata pakai fi'il madhi bentuk lampau. Aku telah menyampaikan. Sedangkan Nabi Nuh dan Nabi Hud, aku sedang atau akan menyampaikan, karena kedua Nabi tersebut memulai dakwanya. Sedangkan kedua Nabi ini udara merampungkan dakwanya, alias kasarnya mengakhiri dakwanya. Karena mengakhiri dakwanya, mana bukti mengakhiri? Karena tawalla. Mereka kedua nabi ini berpaling dari kaumnya masing-masing. Karena berpaling, tidak bersedia lagi nerusin berdakwah kepada kaumnya. Berarti mengakhiri dakwanya. Karena mengakhiri, maka ucapan terakhir pakai fi'il madhi. Aku telah menyampaikan, meskipun kalian tetap saja mendustakan. Ini hikmahnya kenapa Nabi Nuh dan Nabi Hud pakai ubaligo, sedangkan Nabi Soleh dan Nabi Syuaib pakai ablaqtu. Ini bedanya. Satu lagi. Oh, ternyata selesai materinya. Terus sementara hari ini sebetulnya banyak contohnya. Untuk ini saya berikan dikit. Hanya tiga perbandingan lafaz dari kalimat tadi itu. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan hari ini, silakan, tentang membedakan kenapa di ayat ini, di ayat sana berbeda lafadznya. Kata kerja bentuk lampau dan kata kerja bentuk sedang atau bentuk akan. Intinya adalah Al-Quran banyak kemiripan lafadz. Ya. Nah, di sini dengan kita mengetahui perbedaan itu, memudahkan salah satu dari amal kita kalau pengen menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita bisa nerusin suatu ayat bukan karena hafalnya, tapi karena paham kepada kalimat ayatnya. Misalnya ada ubaligu, maka berikutnya ansohu. Kalau ablaqtukum, berikutnya nasohtu. Nah, itu contohnya. Agar kita ketika ada usaha pengen ngafali Al-Quran, itu nggak akan menyimpang hafalannya, atau nggak akan tertukar hafalan satu dengan yang lainnya. Ini contohnya. Silakan barangkali bertanya untuk kali ini. Saya akhiri tentang materi membedakan, mengungkap hikmah kenapa di ayat ini, ayat sana, ayat sini berbeda kata kerjanya, padahal rangkaian kalimatnya mirip atau sama. Siapa duluan silakan bertanya. Yang lama tuh ada kan